karena sangat cepat ya gantian. Habis nimpas 1, kedua, ketiga, 4, kelima, balik lagi, memastikan lagi, nimpasin lagi. Tidak nyampe 30 menit. Itu cuma satu, hukuman mati itu aja. Itu bagi kami, keluarga, itu belum setimpal. Kita seolah-olah menganggap anak umur 16 tahun sama kelakuannya, sama cara berpikirnya dengan 9 tahun, dengan 5 tahun, dan seterusnya ke bawah. Tidak, ini sudah beda jauh. Pembunuhan sadis yang dilakukan oleh siswa SMK terhadap satu keluarga di Babulu, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini sungguh menyisakan duka yang mendalam dan juga mengejutkan baik keluarga maupun juga warga sekitar. Pembunuhan sadis ini menyebabkan 5 nyawa melayang di mana korban atas nama WI 35 tahun, kemudian juga istrinya SW 34 tahun serta 3 orang anaknya, RJ 15 tahun, VD 11 tahun dan ZA 2,5 tahun yang harus berakhir tragis. Ini adalah rumah duka di mana kelima jenazah tersebut ini tiba di rumah duka pada Selasa 6 Februari 2024. Terdapat warga sekitar yang beramai-ramai untuk melihat secara langsung kedatangan dari kelima jenazah tersebut. Kemudian jenazah tersebut, kelima orang dalam satu keluarga tersebut ini dimakamkan dalam satu liang lahat pemirsa yang berlokasi di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara pada Selasa sore. Nyawa 5 orang dalam satu keluarga seakan tidak ada harganya di tangan satu remaja yang membunuh satu keluarga sekaligus dugaan motif asmara. Saat ini saya sudah berada di TKP pemirsa dan karena masih dalam penjagaan dan juga garis polisi yang Anda lihat ya masih terpasang ini, polisi masih terus melakukan penjagaan di lokasi tempat pembunuhan yang berada di belakang saya ini. Saya nanti juga akan melihat lebih dekat seperti apa kondisinya didampingi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Kasat Reskrim. Izin Pak Kasat. Siap. Siap Bu. Masih dalam penjagaan ya Pak Kasat? Ah betul. Untuk TKP sendiri. Siap. Kita bisa lihat lebih dekat lagi Pak? Boleh. Oke. Ini masih berarti dari hari pertama ya Pak masih terus dijaga? Siap. Ini pintu utama? Ini pintu utama di mana awal mula terjadi kejadian pembunuhan. Mulai dari sini. Pukul berapa itu Pak? Karena itu mungkin laporan ke kami sekitar 1:30 subuh. Oke. Jadi pelaku ini masuk lewat pintu ini Pak? Ya pintu nih, tapi sebelumnya pelaku ke sini dulu. Oke. Ya. Jadi pelaku datang dari arah mana? Izin Pak? Pelaku dari arah sana. Dari arah sana karena Dari arah sana. apa yang habis dilakukan? Karena rumahnya di sebelah sana. Oh, rumahnya berapa rumah dari sini kira-kira? Ada 2 rumah. 2 rumah dari sini adalah rumah pelaku. Rumah yang diduga pelaku dari sana ke sini memastikan apakah ada korban di dalam atau tidak. Nah, ternyata motornya kan tidak ada. Ya. Jadi dia berkesimpulan karena motornya belum ada, si korban yang bapak itu belum pulang. Ya. Izin saya bisa mendekat ya Pak Boleh, ya. ya. Ini ruang pintu samping begitu ya Ini Pak pintu Kasat samping. ya. Posisi terkunci. Pintu samping. Dari awal memang terkunci. Dari awal memang terkunci dan memang biasanya korban ini menaruh sepeda motornya di sini. Di dalam. Di dalam. Lewat Oke. pintu depan. Saya kan coba pemirsa, ini ada sedikit lubang kecil begitu ya, yang kemudian ini digunakan oleh tersangka melihat bagaimana situasi pada malam hari itu, apakah ada kendaraan dari korban atau tidak. Dan ternyata, oke, di sini terlihat sedikit ada beberapa bagian ruangan begitu ya. Pertama kali masuk ini kita berada di dalam satu ruangan, kemudian diarahkan ke ruangan yang lebih besar. Ada kurang lebih kalau dari yang saya lihat saat ini ada 2 ruangan di depan pintu masuk tadi itu. Kemudian ada 1 sepeda motor. Ini sepeda motor siapa Pak Kasat? Keluarga. Keluarga ya. Oke, memang dibiarkan di dalam ya Pak ya. Setelah melihat ke dalam Pak ternyata belum ada orang begitu ya. Diasumsikan belum ada orang karena sepeda motornya belum ada. Apa yang dilakukan oleh tersangka? Dia ke sini. Dia mengarah ke depan lagi? Ya, ke metal listrik ini dimatikan. Lampunya Oke. saklarnya dimatikan. Dimatikan?
Lalu? Dia masuk rumah. Yang kebetulan memang pintunya tidak terkunci. Karena kami waktu datang pertama kali untuk melakukan olah TKP memang pintu ini terbuka. Tapi menurut keterangan yang diduga pelaku memang tidak terkunci. Tidak terkunci ya? Tidak terkunci. Jadi mungkin bisa diasumsikan bahwa pelaku ini sebenarnya dengan mudah begitu ya Pak ya? Ya. Masuk ke dalam. Ya. Informasi yang didapatkan juga dari pelaku Pak, setelah masuk apa yang dilakukan? Dia hanya menunggu di dalam Menunggu di beberapa dalam? saat, tidak lama kemudian korban datang. Parkir motor, pas membuka pintu korban langsung ditimpas. Artinya setelah Pak Kasat dan mungkin tim juga sampai di lokasi, jenazah masih di sini Pak? Sudah di dalam karena setelah kegiatan itu kan si yang diduga pelaku juga melakukan penimpasan ke korban yang lain. Nah, dilihatnya waktu sudah melakukan penimpasan kepada korban-korban yang lain, korban bapak ini sudah berusaha untuk masuk. Berusaha untuk Berusaha masuk? masuk sudah sampai ke dalam, maksudnya sudah merayap, Oke. merayap lah. Nah setelah Bapak yang kemudian ini diserang di sini, yang kemudian jadi korban selanjutnya siapa Pak Kasat? Dan Ada apa yang ibu, dilakukan pelakunya? Ya, melakukan penimpasan ke ibu, kedua anaknya yang masih kecil. Izin Pak Kasat, ibunya berada di ruangan kamar. mana? Di kamar. Tadi kan ada 2 ruangan, kira-kira di ruangan yang mana? Di kamar yang pertama. Pertama ya? Pertama kalau yang dari depan sini ya? Ya. Ibunya sedang beristirahat atau terjaga? Posisi terjaga karena sempat teriak manggil ayah, tapi karena pelaku ini duluan langsung masuk kamar, posisi gelap, dia bawa senter, di senter langsung dilakukan penimpasan. Oke, Ibu di dalam ruangan tersebut ada berapa orang Pak? Ibu sama 2 anaknya. 2 masih anaknya. kecil. Izin Pak Kasat, ini kami mengkonfirmasi ya, ini anak yang tadi yang disebut anak perempuan dewasa ini adalah anak yang diduga memiliki hubungan khusus sebelumnya dengan tersangka. Kami tidak bisa pastikan ada hubungan atau tidak, karena dari yang diduga pelaku juga tidak mengatakan ada hubungan. Oke. Artinya setelah semuanya selesai, mungkin boleh izin diperkirakan berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan oleh pelaku mulai dari menyerang ayah hingga korban terakhir 5-5-nya? Sekitar Perkiraan saja? tidak nyampe 30 menit. Tidak sampai 30 menit. Iya, karena sangat cepat ya gantian. Habis timpas 1, kedua, ketiga, 4, kelima, balik lagi, memastikan lagi, timpasin lagi. Dengan satu senjata itu ya Pak ya? Ya, Dengan posisi listrik mati? mati. Hanya berbekal senjata dan juga senter itu tadi. Ya. Apa yang dilakukan oleh pelaku setelah membunuh korban terakhir, Pak Kasat? Ada mengambil barang-barang. Ada 3 unit handphone sama uang sebesar 353.000. Yang selanjutnya handphone itu dibawa keluar, dibawa ke jalan, dirusakin 2 unit. 1 tidak sempat dirusak, baru 3-tiganya dilempar ke sungai. Tujuannya? Menghilangkan barang bukti.